Halo, jumpa kembali dengan saya, Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini saya akan review ya. Setelah kemarin kita unboxing dan coba terbang di luar tapi jatuh-jatuh terus ya. Dan akhirnya saya belajar menerbangkan di indoor ya. Kemudian saya coba lagi terbang di luar, tetap jatuh lagi. Akhirnya ada kesimpulan, saya dapat kesimpulan ya. Sehingga bisa saya review kelebihan dan kekurangan dari RC helikopter ini ya. Kekurangannya, kelebihan dulu ya. Kelebihan yang pertama, murah ya. Untuk sebesar ini ya, helikopter sebesar ini, karena yang lain biasanya kecil ya, sekitar segini tapi lebih dikit ya, panjang segini lah. Ini yang paling kecil ini harga 35.000, ini harga 400.000 ya. Cara membedakan RC helikopter murah dan mahal ya, yang paling murah itu di belakangnya nggak ada baling-baling ya, hanya baling-baling depan 2 biji. Itu helikopter paling murah ya, yang bisa terbang. Kemudian yang kelas menengah ini, dan bisa maju mundur, di belakangnya ada baling-baling, tapi baling-balingnya di atas, bukan di samping ya. Kalau baling-balingnya di atas, kemudian yang depan juga masih ada 2 tingkat baling-balingnya, ini biasanya masih murah ya, di kisaran 400.000 atau 500.000 ya. Bahkan ada yang 200.000 ya. Antara 160 ya, kalau nggak salah 160.000, tapi kemarin saya beli yang 160.000 nggak bisa terbang, rusak ya dari sananya dan jadi sampah, nggak bisa diapa-apain. Ini helikopter baling-baling depannya, baling-baling utamanya 2 tingkat dan baling-baling belakangnya menghadap ke atas ya. Ini masih 3,5 channel ya, jadi dia nggak bisa terbang miring-miring ini ya, nggak bisa. Bisanya atas bawah ya, kemudian muter, maju mundur ya. Jadi kalau mau ke samping ya nggak bisa miring gini, harus diputar dulu baru ke samping seperti itu. Jadi nggak bisa ke samping miring ini, nggak bisa ya. Untuk yang 3,5 channel ini hanya bisa naik turun, maju mundur, sama muter ya. Muter searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam ya. Itu kelebihan yang pertama, murah. Dengan yang sebesar ini hanya 400.000 rupiah ya. Kemudian helikopter yang di atas ini yang agak mahal ya, biasanya di atas 1 jutaan. Dia baling-baling belakangnya ada di samping, baling-baling belakangnya di samping, kemudian ininya sudah satu, jadi yang atasnya ini nggak ada dan tidak ada bandul penyeimbang, ini udah nggak ada, dia hanya satu baling-baling ini, tapi baling-balingnya hanya 2 blade ya. Hanya 2 blade, tidak 4 ya. Jadi yang 2 blade depan tambah ininya di samping itu biasanya sudah 6 channel, 6 atau 4 ya, saya lupa. Itu di harga antara 1 sampai 2 juta ya. Dan kalau yang di atas 2 juta biasanya ininya sudah 4 blade ya, 4 blade seperti itu. Kenapa mahal ya? Karena 2 blade ini, 2 level ini ya, ini terbangnya berlawanan arah ya. Jadi yang ini ke sini searah jarum jam, ini yang bawah berlawanan arah jarum jam, dan yang atas searah jarum jam. Nah, ini untuk menghilangkan momen putar saling berlawanan sehingga helikopternya stabil, diam seperti ini. Kalau untuk memutarkan ke sini ya, tinggal perlambat baling-baling yang atas, maka dia akan berputar searah dengan putaran baling-baling bawah. Kalau baling-baling atas dipercepat, dia akan berputar searah putaran baling-baling atas seperti itu. Dan kalau mau maju, ini tinggal ditunggingin ya. Ini anginnya didorong ke atas ya, ke bawah ya. Ini diputar searah jarum jam sehingga angin mendorong ke arah bawah dan helikopter ini agak nungging. Efek nungging ini dia tidak tegak lurus ininya ya. Jadi agak menyerong sehingga dia maju. Seperti itu. Jadi itu kekurangan, kelebihan yang kedua ya. Yang satu murah ya. Itu kan kalau nggak pakai contekan kayak gini ya, suka lupa ya. Kelebihan yang
kedua stabil di dalam ruangan, stabil dalam ruangan karena ini ada dua blade ya, jadi kalau di dalam ruangan diantem, tapi kalau di luar ruangan nggak antem. Kelebihan yang ketiga apa ya, saya udah nggak nemuin kelebihan yang ketiga nih. Kita bahas kekurangannya. Yang pertama, ini tidak ada kalibrasi giroskop ya. Jadi nggak ada, kalau di yang 4 atau 6 channel mungkin ada kalibrasi giroskopnya, entah itu di ke bawah terus ke samping, ada kombinasi kuncinya yang mengkalibrasi di mana posisi titik nolnya ya, sehingga di posisi itu dia akan stabil ya. Dan saat kalibrasi giroskop ini harus di tempat yang datar ya. Kemudian yang kedua, karena ya ini majunya berdasarkan kemiringan gini ya, dan ini saling berlawanan, jadi ini speednya nggak kencang, ini lambat. Kalau yang ini ya lambat, paling berapa kilometer, 0, sekian kilometer per jam atau 1, pokoknya sangat lambat. Dan karena lambatnya dia tidak bisa lawan arah angin ya. Efeknya ini nggak bisa outdoor ya, hanya bisa indoor. Jadi kemarin saya bingung apa saya nggak bisa nerbangin ya, tapi saya coba di dalam ternyata bisa. Begitu coba di luar lagi nggak bisa ya, jungkel-jungkel. Karena ini nggak bisa terbang ke samping ya, kan nggak bisa ke samping, misalnya maju mundur sama motor ya. Efeknya kalau ada angin dari samping dia nggak guling, karena nggak bisa ngelawan arah ke samping ya, nggak ada dia ngelawan arah seperti ini. Karena dia nggak bisa terbang samping, kena angin dari samping dia akan miring, jungkal ya, dan berubah dari tadinya helikopter jadi mesin pemotong rumput. Nah, seperti itu. Kekurangan yang ketiga ya, ini nggak ada GPS, GPS-nya, dan hati-hati kalau terbang di luar, bukan cuma hati-hati karena nggak ada GPS ya, ini juga karena teruang lambat. Kalau terbang di luar, satu bisa mengganggu, bisa ngeloyor dan bisa ngeganggu orang lain. Yang kedua, kalau ada angin bisa fly away, bisa kabur nggak tahu kemana ya, hati-hati bisa hilang atau rusak, nyangkut di pohon tinggi dan lain-lain. Jadi untuk terbang di luar pikir 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali ya. Jadi ini hanya untuk terbang di dalam, nggak bisa di luar ya. Jadi dibanding drone murah ini lebih stabil. Drone yang harga 500 ribuan dibanding dengan ini yang 400 ribuan, masih lebih stabil drone yang 500 ribuan menurut saya. Oke, apalagi ya, kayaknya itu ya. Sebenarnya kekurangannya banyak ya, kalau dibanding dengan yang mahal dia nggak bisa terbang seperti ini ke atas, apalagi terbang dengan kebalik seperti ini nggak akan bisa, karena kemiringan. Kalau yang 2 blade ya, 2 blade dan 1 level, nggak 2 tingkat gini baling-balingnya, dia kecepatan naik turunnya bukan dari kecepatan putaran tapi dari kemiringan ini. Jadi dia ada tuas yang ke bawah untuk mengatur kemiringannya, sehingga dia walaupun putarannya sama, anginnya bisa diatur ya, apa itu anginnya ke bawah atau ke arah atas ya. Jadi pas anginnya ke arah atas dan ini seperti ini, dia bisa terbang kebalik seperti itu ya. Untuk yang helikopter biasanya yang di atas 1 juta itu sudah bisa terbang kebalik dan speednya lumayan kencang, ngebut ya. Biasanya kalau nggak salah sih yang 1,9 sudah bisa seperti itu. Dan buat Anda yang belum terbiasa dengan manual, ini nggak altitude hold ya yang ini. Kalau yang mahal ada yang pakai altitude hold, ada yang nggak. Jadi altitude holdnya ya Anda atur sendiri seperti itu ya. Jadi nggak ada sensor barometer yang mempertahankan ini tingginya konstan, nggak ada ya. Jadi gimana pengaturan tuas yang kiri ini aja ya. Pas turun sama ya. Kalau Anda langsung, kalau biasa nerbangin drone ya,
biasanya turun kan ditembakin ke bawah gini. Itu juga terjadi dengan saya, ya. Turun pentokin langsung, nggak taunya ininya berhenti, ya, baling-balingnya berhenti dan ya jatuh, ya. Jadi kalau mau turun ya pelan-pelan, turunin pelan-pelan, set, ya. Kalau udah di bawah baru berhenti, ya, tekan ke bawah. Jadi kalau udah mendarat seperti ini, baru pentokin ke bawah, ya. Ini ada locknya sih, yang di bawah. Jadi seperti itu, ya, ada buat lock yang ke bawah. Karena kalau ada locknya ada ditaruh ke atas ini, kadang kesenggol dia muter lagi. Kekurangan yang terakhir ya dari paket pembelian. Jadi hanya dikasih baling-balingnya setengah pasang, ya. Yang ini baling-baling B, ini baling-baling A, ya. Jadi baling-baling B satu blade bukan dua, ya. Baling-baling A juga satu blade, ya. Jadi hanya setengah-setengah, ya. Separuh. Sekarang kita coba terbangin indoor, ya. Kita coba indoor. Ini malam-malam, mudah-mudahan nggak ada masalah, ya. Mumpung sepi. Kalau siang biasanya rame anak-anak saya, jadi mereka juga pada takut kalau lihat ini karena bunyinya lumayan. Ya, kita coba terbang indoor, ya. Kalau saat terbang muter-muter gini artinya ini harus di trimming, ya, harus di trim, ya, ke arah kanan atau kiri, ya, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jamnya. Karena ini tanpa saya apa-apain di stick kanannya helikopternya muter sendiri, ya. Jadi saya turunin dulu. Jadi sambil mau terbangin kita coba trimming sampai dia nggak berputar, ya. Coba ke arah kiri atau ke arah kanan, ya, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau dia nambah lambat artinya trimming kita benar, ya. Kalau dia nggak berhenti berarti kita salah trimmingnya, ya. Kita coba lagi, kita trim lagi sampai saat kita mau naikin, ya, kita putar tapi jangan sampai naik. Ini helikopternya nggak muter, ya, nggak ikut muter. Jadi cara ngetrimnya gitu, kita coba putar baling, kita coba naikin sedikit, ya, nganggang dari atas tanah sedikit tapi jangan sampai terbang dulu. Nah ini kita trim, ya. Nah saya berhenti seperti ini, ya. Di sini udah oke, udah stabil, tinggal kita terbangkan saja, ya. Tinggal kita tuas kirinya kita sedikit tambah naik ke atas, ya. Jadi kalau udah nggak ikut muter gitu udah stabil, ya.
Kemudian untuk mendaratkan pesawat ini ya, Anda terlebih dahulu cari tempat yang agak lega ya, kira-kira Anda bisa daratkan. Kemudian tarik tuas kiri secara perlahan ke bawah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, kalau udah dekat baru di full ke bawah ya, sampai baling-balingnya berhenti seperti ini. Oke. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.